Hola Mina. Di video kali ini saya akan bahas spoiler Black Clover chapter 353. Tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Judul chapter 353 kali ini adalah Enmo Takenawa atau Pesta Makan Besar. Chapter kali ini akan menceritakan kejadian pasca pertarungan melawan Paladin dan naga berkepala 5. Setelah semuanya berakhir, langit berangsur cerah dan warga bersuka cita. Ryo mengatakan bahwa anti sihir Asta menebas sihir awan yang terus-menerus menutupi pulau-pulau di luar Goshu akibat efek dari naga berkepala 5 yang sedang tidur. Saat itu Ryo berterima kasih kepada Asta karena membuat semua penduduk Hinokuni bisa merasakan dan melihat langit yang cerah. Kemudian saat itu Asta melihat tubuh Hit yang tergeletak. Dia mengingat sosok Hit. Dia berkata, orang ini, dia yang menyerang desa Soshi, tapi saat itu dia sudah mati. Ryo menjelaskan, pasti itu kekuatan yang dibicarakan oleh Sister. Kekuatan Lucius memang belum sempurna, tapi kabar buruknya dia sudah bisa menghidupkan kembali kesatria sihir di level ini. Setelah itu Asta bertanya kepada Ryo, apakah benar-benar tidak ada cara baginya untuk kembali ke kerajaan Clover saat ini. Ryo mengatakan bahwa skuad Black Bull sedang mencari cara untuk membawa Asta kembali. Dan karena waktu tinggal 3 hari lagi, sekarang tidak ada yang bisa Asta lakukan selain percaya dan menunggu. Asta mengatakan, jika seperti itu dirinya akan menunggu dan percaya kepada rekannya di Black Bull. Ryo pun mengatakan kepada Asta bahwa untuk saat ini Asta bisa memulihkan diri dan bersiap untuk pertarungan selanjutnya. Setelah itu ada pesta besar makan-makan sebagai perayaan kemenangan. Dalam pesta itu ada Shogun, Seven Ryuzen, Asta dan juga Fumito. Mereka semua menyebut Asta sebagai pahlawan dari negeri asing. Saat itu pun ada pembicaraan dan candaan tentang berapa harga kulit naga berkepala 5 jika dijual. Dan Fumito terlihat sangat bersemangat untuk memasak dagingnya. Saat itu Asta masih belum bisa menikmati pesta karena masih memikirkan Sister Lily. Tapi Fumito mengatakan bahwa Sister Lily sudah tidur nyenyak. Oleh karena itu Asta bisa menikmati hidangan yang sudah disediakan. Sementara Ichika mengatakan bahwa dia sudah menduga Ryu sudah melihat semuanya. Saat itu Ryu sedang minum sake sambil melihat ke arah Asta yang sedang menyantap hidangan beserta sake juga. Ryu berkata, Asta adalah pria yang mengalahkan naga berkepala 5 dan membuat langit Hinokuni menjadi cerah. Tapi sama seperti kita yang memiliki kisah kita sendiri, aku pun ingin dia memiliki kisahnya sendiri. Kemudian setelah itu Ichika bertanya kepada Ryu. Dia mencoba untuk mengkonfirmasi kepada Ryu apakah benar dia sendiri yang memusnahkan klan Yami dan bukan Yami Sukehiro kakaknya. Ryu terlihat terkejut, tapi saat itu dia pura-pura tidak mendengar. Dia tetap diam dan terus minum sake. Menariknya di sini Ichika sudah tidak lagi menyebut Yami dengan sebutan pria itu, tapi kali ini dia sudah menggunakan kata Ani atau kakak. Sementara Asta sangat terlihat bersemangat karena untuk pertama kalinya dia meminum sake. Saking bersemangatnya dia minum sangat banyak hingga mabuk. Kemudian Ichika menghampiri Asta dan duduk untuk minum bersamanya. Lalu Ichika meminta maaf karena telah melecehkan Yami secara verbal sebelumnya. Asta terlihat tercengang mendengar ucapan Ichika. Wajah Asta sangat merah saat itu karena mabuk. Lalu Ichika bertanya-tanya ada apa dengan tatapan tercengang itu. Asta mengatakan bahwa dia tahu itu pasti kesalahpahaman dan Ichika sangat hebat bisa mengakuinya dengan baik. Ichika mengatakan bahwa Asta kurang ajar untuk seseorang yang lebih muda. Kemudian setelah itu Ichika pergi meninggalkan Asta. Asta terkejut dan bertanya, apakah kita tidak akan minum bersama? Setelah itu muncul Daizaemon dan Komari beserta boneka mungil pengantar teh. Komari berkata, apakah kau ingin minum atau makan? Ini dia boneka Ocharmi. Asta bertanya apa boneka Ocharmi itu. Dan kemudian Komari memberitahu Asta bahwa Ocharmi adalah dewa makanan yang menyelamatkan orang-orang Hinokuni dari kehancuran akibat kelaparan hebat dulu kala. Boneka itu merupakan tiruan atau dimodelkan berdasarkan dewa Ocharmi. Jadi boneka itu sendiri bukanlah dewa. Setelah itu kita melihat Jojo yang sudah melepas topengnya. Dia benar saja memiliki rambut berwarna. Kemungkinan berwarna putih atau abu seperti Asta. Dan menariknya ada beberapa bekas luka yang sangat parah di wajahnya. Jojo mengatakan bahwa dia orang bodoh yang tidak berguna dan tidak pantas untuk menikmati makanan. Komari mentertawakannya dan bertanya kenapa murung seperti itu. Jojo berkata, dan sekarang aku tidak bisa tidak diolok-olok oleh wanita aneh sepertimu. Imari tertawa dan menjawab, makan saja dan berhenti mengeluh. Asta yang masih menikmati sake berkata, kurasa ada banyak orang mabuk yang berbeda-beda. Kemudian kita melihat Yosuga menghampiri Asta.
Dia mengatakan kepada Asta bahwa lain kali dia ingin Asta memperkenalkannya kepada beberapa wanita kuat di negaranya. Tapi dia lebih menyukai seseorang yang memiliki Yojutsu api. Dan saat itu seketika Asta memikirkan Mereoleona. Dia berkata, ada sih, tapi... Kemudian Asta terlihat benar-benar mabuk, bahkan seperti akan muntah. Lalu Morifuyu menghampirinya. Asta berkata, maafkan aku, tiba-tiba aku tidak enak badan. Morifuyu bertanya, ada apa denganmu Asta? Apakah kau terlalu banyak minum sake? Ryu kemudian menyuruh Daizaemon menjemput dan membawa Asta ke pemandian air panas. Daizaemon bahkan berencana untuk saling membasuh punggung bersama Asta. Setelah tiba di pemandian air panas, Asta langsung membuka bajunya dan pergi duluan meninggalkan Daizaemon untuk memasuki pemandian air panas. Padahal saat itu Daizaemon meminta Asta untuk menunggunya. Tapi Asta tetap pergi dan langsung masuk berendam di kolam air panas. Setelah Asta masuk kolam, ternyata saat itu Asta melihat Ichika ada di hadapannya di pemandian air panas sedang berendam juga. Asta sangat panik dan mengira dia akan segera mati dibunuh Ichika. Tapi Ichika malah tersipu malu dan menutupi dadanya. Sementara Asta sudah tersadar dari mabuknya dan langsung kabur. Daizaemon akhirnya mengingat bahwa saat itu adalah jadwalnya wanita yang menggunakan pemandian air panas. Kemudian keesokan harinya di pagi hari, Asta sudah bangun dan berjalan keluar untuk menghirup udara segar. Dia mengatakan bahwa malam tadi sangat menyenangkan. Lalu tidak lama kemudian dia berpapasan dengan Ichika. Ichika menyapa Asta duluan dan mengucapkan selamat pagi. Asta panik, tapi dia pun mengucapkan selamat pagi dan akhirnya meminta maaf atas kejadian semalam di pemandian air panas. Ichika terlihat marah dan berkata, aku akan membuatmu bertanggung jawab, dasar bodoh. Asta tidak mengerti dan bertanya-tanya apa maksud dari bertanggung jawab yang Ichika ucapkan. Asta berpikir yang tidak-tidak mengenai hal itu. Kemudian Yosuga pun muncul di hadapan Asta. Dia berkata, hei Asta, pertikaian besarmu baru saja akan dimulai. Atau bisa kukatakan hanya tersisa 3 hari lagi. Kau bukanlah tipe pria yang hanya akan menunggu dan memutar-mutar ibu jarimu. Bagaimanapun, aku rasa kau ingin berlatih bersama kami, benar kan? Saat itu ternyata semua anggota Seven Ryuzen berkumpul dan menemui Asta. Asta terlihat bersemangat, lalu berkata, tentu saja aku berharap untuk meneruskan latihannya. Dan panel itu mengakhiri chapter 353 kali ini. Chapter kali ini cukup panjang karena seluruhnya berisi percakapan. Tidak terlalu banyak hal menarik dalam chapter kali ini. Tapi ada satu hal yang sangat membuat saya penasaran. Hal itu adalah tentang Ocharmy yang dikatakan sebagai dewa makanan bagi para penduduk Hinokuni. Sebelumnya ketika pertama kali boneka penyaji teh itu muncul, saya sudah sangat yakin bahwa dia ada kaitannya dengan Charmy. Ditambah dengan munculnya patung yang sangat mirip dengan Charmy di salah satu kuil, membuat saya semakin yakin bahwa Hinokuni ada kaitannya dengan Charmy. Dan di chapter kali ini keyakinan saya semakin kuat. Karena dengan jelas di sana disebutkan Ocharmy, yang mana Ocharmy ini diambil dari kata Charmy itu sendiri. Sementara huruf O sendiri di dalam bahasa Jepang digunakan untuk meninggikan derajat atau menghormati sesuatu. Artinya Ocharmy memiliki kata dasar Charmy, ditambah O untuk menghormatinya yang dianggap dewa oleh penduduk Hinokuni. Setelah itu dikatakan Ocharmy ini dewa makanan. Kita tahu Charmy Papitson yang kita kenal pun memiliki sihir makanan. Dia bisa membuat dan menyuplai makanan yang bisa memulihkan energi yang memakannya. Sudah sangat jelas di masa lampau penduduk Hinokuni diselamatkan oleh sihir makanan yang bisa memulihkan energi penduduk Hinokuni. Pertanyaannya, apakah yang memberi makanan penduduk Hinokuni itu adalah Charmy Papitson yang kita kenal? Menurut saya pribadi, dia bukan Charmy yang kita kenal. Bisa saja Ocharmy ini adalah leluhur dari Charmy, yang namanya bahkan wajahnya pun sama. Bisa jadi karena orang tua Charmy memberi nama Charmy dari nama leluhurnya itu. Itu artinya Ocharmy sang dewa Hinokuni ini tidak lain dan tidak bukan berasal dari ras kurcaci. Alasannya para penduduk Hinokuni tidak mungkin menyebut Ocharmy itu sebagai dewa jika dia sama dengan mereka. Dalam artian fisik, kekuatan, dan lain sebagainya sama dengan mereka. Ras kurcaci dan ras manusia kemungkinan besar memiliki perbedaan. Dan perbedaan itu yang membuat penduduk Hinokuni menganggap dalam tanda kutip Ocharmy sebagai dewa. Di samping dia telah menyelamatkan nyawa penduduk Hinokuni dengan memberi mereka makanan. Tapi jika kita melihat gambaran panel yang dijelaskan Komari, itu benar-benar sangat-sangat mirip dengan Charmy. Ada kemungkinan juga itu memang Charmy. Tapi yang jadi pertanyaan besarnya adalah bagaimana Charmy bisa hidup begitu lama? Lalu bagaimana dia bisa berada di Hinokuni? Dan bagaimana dia tidak ingat kejadian itu semua? Sangat menarik sekali. Karena mulai dari sini arc ras kurcaci semakin dekat. Dan kisah masa lalu Charmy akan segera dimulai. Tapi sayangnya minggu depan Black Clover kembali libur. Dan akan kembali rilis minggu berikutnya.
Bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini, terutama tentang Ocharmy tadi? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan spoiler chapter 353 kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi saat kami upload video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.